Tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Kehutanan pada Rabu 7 Januari 2026. Penggeledahan diduga terkait dengan perkara yang sebelumnya dihentikan KPK mengenai kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Tim penyidik Kejagung dikawal personel TNI mengamankan 1 kotak kontainer besar hasil penggeledahan. Sementara itu, Kementerian Kehutanan membantah adanya penggeledahan oleh Kejagung. Menurut Kabiro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristanto Pribadi, kehadiran penyidik Kejagung untuk melakukan pencocokan data terkait perubahan fungsi kawasan hutan lindung di beberapa daerah di masa lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah melalui Kejaksaan Agung akan kembali menyita lahan perkebunan kelapa sawit bermasalah seluas 4 hingga 5 juta hektar pada tahun 2026. Selain itu, aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini merugikan negara juga ditindak tegas. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah melalui Kejaksaan Agung akan kembali menyita lahan perkebunan kelapa sawit bermasalah seluas 4 hingga 5 juta hektar pada tahun 2026. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam. Presiden menegaskan upaya penertiban tidak hanya dilakukan di sektor perkebunan sawit, tetapi juga terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini merugikan negara. Ia menyebut ratusan tambang ilegal telah ditindak oleh pemerintah. Kita sudah menguasai, sudah sita 4 juta hektar kebun kelapa sawit yang melanggar hukum sudah kita sita. Jampitsus benar, Jaksa Agung. Dan tahun 2026 mungkin kita akan sita tambahan 4 atau 5 juta lagi. Kita sudah bertindak terhadap ratusan tambang ilegal. Sudah ratusan triliun kita selamatkan. Masih banyak yang bocor. Terus kita kerja. Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Prabowo menyebut agenda tersebut menjadi tugas utama Kabinet Merah Putih. Jaksa meminta hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa dugaan korupsi laptop Nadiem Makarim. Sementara itu pengacara Nadiem mempertanyakan transparansi alat bukti penghitungan keuangan negara. Mohon rekan-rekan berikan jalan untuk terdakwa biar bisa langsung masuk. Mantan Mendikbudristek era Jokowi, Nadiem Makarim, kembali menjalani sidang kasus dugaan korupsi laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis kemarin. Dalam sidang, jaksa penuntut umum menyatakan menolak eksepsi atau nota keberatan yang sebelumnya diajukan kuasa hukum Nadiem. Substansi dalam perlawanan kami terhadap bantahan kami terhadap keberatan dari penasihat hukum dan terdakwa terhadap surat dakwaan, kami menyampaikan bahwasanya hampir semuanya itu masuk dalam pokok perkara yang harus diuji nanti di persidangan, menguji pokok perkaranya. Apakah surat dakwaan itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kita uji dari alat bukti, dari saksi yang dihadirkan, dari alat bukti surat, keterangan ahli, dan barang bukti. Kenapa tidak dibuka fakta bahwa terhadap pelaksanaan perkara ini ya sudah dilakukan audit kepatuhan oleh BPKP. Audit kepatuhan itu adalah mengaudit mengenai pelaksanaan prosedur, mengaudit mengenai pelaksanaan harga, ya, mengaudit mengenai hasil daripada pengadaan apakah bermanfaat atau tidak. Itu tidak pernah mau diungkap. Menjadi pertanyaan besar, kenapa fakta adanya audit kepatuhan yang sudah jelas dan konkret menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur, tidak ada kemahalan, dan pelaksanaan pengadaan Chrome, OS Chrome ini ya bermanfaat, memberikan manfaat yang besar. Ya, kenapa itu nggak dibuka? Sebelumnya, jaksa mendakwa Nadiem Makarim telah merugikan negara 2,1 triliun rupiah. Perbuatan ini dilakukan Nadiem bersama 3 terdakwa lainnya.
Pengadaan laptop berbasis Chromebook dan CDM ini dinilai tidak diperlukan dan tidak bermanfaat dalam program digitalisasi pendidikan. Selain itu, laptop dianggap tidak bermanfaat bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Dua tersangka kasus ijazah palsu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendatangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut digelar secara tertutup. Dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, mengunjungi rumah Jokowi di Jalan Kutai Utara 1, Sumber, Banjarsari, Solo. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo mendadak sepi dari warga yang biasanya ramai berfoto bersama. Awak media yang biasa meliput pun tak diperkenankan masuk ke area kediaman Jokowi dan hanya diperkenankan memantau dari jalan raya. Kepastian kabar kedatangan dua tersangka ke kediaman Jokowi dibenarkan Ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Ia membenarkan Egy Sujana dan Damai Lubis mendatangi kediaman Jokowi didampingi kuasa hukum Eli Daneti. Meski demikian, Syarif enggan berkomentar terkait pertemuan antara dua tersangka tersebut bersama Jokowi. Menurutnya pertemuan dilakukan secara tertutup. Diketahui sebelumnya 8 orang ditetapkan sebagai tersangka yang terdiri dari Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penetapan tersangka dibagi menjadi 2 klaster dan ke-8 tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Hal itu diungkap oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna. Penyidikan terhadap tambang di Konawe Utara telah dilakukan sejak bulan September 2025 lalu. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi atas perkara ini dan menyita dokumen di wilayah Sulawesi Tenggara. Untuk mempercepat proses penyidikan, Kejaksaan Agung juga mencocokkan data dengan instansi terkait, termasuk menyesuaikan data dengan Kementerian Kehutanan. Tim Gedung Bundar sedang menangani perkara penyidikan dalam perkara kegiatan tambang di wilayah Konawe Utara. Dan tim penyidik sudah melakukan sebelumnya, ini dimulai dari tahun 2025, dari bulan September. Itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, juga penggeledahan dan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan alat bukti lainnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Dari pengembangan itu kemudian kita memerlukan data tambahan dari Kementerian Saker terkait dalam hal ini. Ya, sebelumnya pemirsa, penyidik Kejagung mendatangi kantor Kementerian Kehutanan dan menyita 1 kontainer besar berisi dokumen. Namun Kementerian Kehutanan membantah ada penggeledahan oleh Kejagung.